Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Baraya, hari ini kita ngaprak lagi. Sudah sekian lama, hampir ada 1 bulan kita off. Enggak nyampe 1 bulan, 2 minggu. Akhirnya kita mulai ngaprak lagi. Jam segini, ini baru jam 5 pagi. Ngaprak ke daerah Purwakarta. Mobilnya harus minum dulu. Update status. Polisi razia Tanginas. Saya ini mulai masuk tol Muhammad Toha. Tapi goyang-goyang. Saya sabaraha euy. Cepat. Ada bulan, suasananya pasti bakal cerah. Hot. Cirebon, Garut, Tasik, lurus merah, Pasir Koja.
di belakang mobil box truk box ini ternyata ya ada gambar poster Lionel Messi itu. Ternyata Lionel Messi itu punya kargo ya, paket besar JNT itu punya Lionel Messi. Lagi keluar tol Jatiluhur, Jakarta. Guys, kita sudah nyampe gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Alhamdulillah, sebentar lagi sampai ke lokasi. Oh. Sampai waktu. Oh, beli cash ternyata 35.000, saldonya kurang. Mobil travel terbarukan. Ambil kiri. Wilujeng Sumping, Purwakarta. Mudah-mudahan sekarang itu pilkada, jelang pilkada Japura ini Rahayu. Ini karya patung-patung ini di saat zamannya Bang Deddy Mulyadi yang banyak mengatakan apa namanya menyembah berhala, padahal nggak begitu ya. Ini hanya karya aja, orang yang cinta dengan seni. Ambil kiri. Yang suka karya seni objek. Alhamdulillah guys, udah sampai di lokasi. Ini speednya mama nih, sen ke kiri, belok ke kanan, keluar. Kereta kosong tadi itu. Oke, sebentar ya, kita sudah sampai di lokasi. Alhamdulillah rabbil alamin. Acaranya nanti jam 9. Nah, jadi untuk sahabat sebare semua, tonton terus harapan video ini, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya.
Awak bulu tukar. Terus kepala sedana ya? Dari ku apa? Lah pembukaan tuh tuan rumah Al Mukarom Fasil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia apanya? Belandanya. Campurlahnya, Dayes translate-nya. Alhamdulillah untuk hari ini kami bisa bersilaturahmi dengan seluruh karyawan SPBU berikut rumah makan. Sebelum kita melakukan aktivitas latihan APAR, sebelumnya kita lebih baik berdoa dulu ya. Untuk berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Selesai. Sebelumnya ini kelihatannya senior semua apa ya? Senior sebagian ada ya yang baru. Sebelum ke teori, saya mau nanya dulu, ada yang pernah melakukan menggunakan APAR belum? Yang senior pasti ya. Ada yang belum ya? Belum. Jadi khusus yang belum itu kadang-kadang Pak ya, apalagi yang baru kerja di SPBU atau di Migas, kalau masuk ke lokasi tempat kerja itu tahu ini kadang-kadang tabung pemadam gitu ya bahasanya. Ini kan khusus untuk pemula ya. Ini biasa disebutkan APAR ya. APAR itu alat pemadam api ringan. Jadi fungsinya untuk mencegah terjadinya api besar. Kalau yang roda itu APAB. Jadi itu alat pemadam api beroda, bukan besar ya. Besar kayak Bapak, Pak Salim. Gitu. Nah, untuk pencegahan itu kan kadang-kadang jenis kebakaran macam-macam Pak ya. Di sini biasanya itu ada dari konsleting. Ya macam-macam lah gitu ya. Jadi tugas kalau kita pengen tahu Pak kenapa nggak ada orang juga di gudang misalkan tiba-tiba terjadi kebakaran, penyebabnya ada konsleting, ada human error, biasa lupa ngarokok, misalkan di kebun geng ngarokok ya karena halodo akhirnya kebakaran. Pak nggak ada orang nih, biasa kebakaran ada di gunung, saking kemarau terik terjadi kebakaran, penyebabnya apa? Nah itu penyebabnya ada cuma 3 unsur. Yang biasa orang-orang Pertamina, orang damkar, adanya segitiga api. Jadi segitiga api itu adanya benda yang terbakar seperti ini, daun-daun kering ini, kayu-kayu kering, benda yang terbakar, adanya panas, kalor. Sudah panas misalkan nyampe 60 derajat, sudah terik, kalor, ada angin, sepoi-sepoi, asa ditiupan, ngaruhai, terjadilah api. Pencegahannya bagaimana untuk memadamkan api? Seperti ini, anggap ya daun ini kebakar supaya padam kumaha Pak? Simpel, cek borang kali teh mah Pak banyak kucai katutupan. Nah ini dari pemikiran kita, oh nyanya tapi ada penyebabnya nggak bisa parum Pak. Sedangkan kadang-kadang di laut aya acai kan gitu ya, bisa parum. Jadi benda yang terbakar itu apabila sudah dipisahkan dengan udara bakal parum Pak. Logikanya itu fisikanya seperti itu. Jadi benda yang terbakar harus ditutupi dengan apa aja seperti air, lumpur, powder ini. Nah demikian dengan nanti medianya air dikasih bahan bakar, usahakan menyemprotnya itu benda yang terbakar harus tertutup Pak dengan powder ini, harus tertutup rata. Jadi cara penggunaannya itu harus disemprot ke titik api. Terkadang apinya besar. Ini aja misalkan ini angin tiba-tiba besar.
api akan membesar Pak. Aduh kumaha Pak ya, takut biar cepat mati kumaha. Satu, kita harus ke titik api itu ya minyaknya itu ke situ, jangan badan api kan ibaratnya ini badan terbakar, apinya segini tinggi, badan unggul. Iya, tidak kena dengan teori yang tadi. Ini harus tertutupi gitu, badan yang terbakar itu. Kedua, sebelum ke lokasi api, setelah kita tahu ini ready ya, sebelum ke lokasi api kita harus apa dulu? Cek dulu Pak. Misalkan posisi api ada di sana. Begitu ada kebakaran, cabut dulu pin, ini ke atasin, dites dulu ya. Jangan sampai sering kejadian di pom juga. Begitu kejadian gumpat tuh Pak. Tinggal tukang bakso kebakaran, digejoskan geus gaya kieu, kuda-kuda geus hebat, teu keluar. Jong. Ya itu. Jadi kan begitu balik lagi teh begitu ngegedean teh gitu. Jadi kita jangan disia-siakan tenaga kita lari ke lokasi, cabut dulu, cobaan dulu. Oh bagus, lah baru lari. Itu sakit tuh heula. Ada yang tanyain nggak? Ya yang penting kita tahu lah ngegejos gitu. Ada yang tanyain nggak? Jadi apa namanya salah satu cara penggunaan APAR ini apabila terjadi kebakaran, yang satu yang utama jangan panik. Dan kadang-kadang orang damkar juga panik, tapi setelah dia ini tugas saya, tanggung jawab, kawani bijil gitu. Entong kawani bijil geus negak tua heula, mah bener. Nah juga kalau bisa, bukan menyarankannya, aduh si pasti awalnya nganjurkeun teh mata koream gitu misalkan ya. Untuk perawatan ini juga harus ada perawatan. Jadi setiap APAR yang standby ada di pulau itu minimal sebulan sekali lah dikiekeun Pak. Ya. Entong Pak untuk keluar. Ayo dikocok lagi kan berat gitu. Ya kieu kan karwas lungsurnya turun. Oh, misalkan kadang-kadang sok ngadag lagi ditakoki. Beda ngentrung. Oh kosong. Udah simpen lah deui. Jadi upami APAR hampir setahun lah kita disimpan. Begitu ada kejadian kita lupa, jarang dibolak-balik, disemprotkan teh. Paling-paling angin hunggul Pak. Sedangkan kalau angin hunggul keluar, ya api tambah besar. Jadi naonnya kekerecedan, siga dijeng jarikeun teh da powderna ka batu teh ya. Iya batu. Tah eta paham nih kan. Nah untuk oh bujangan. Oh, ada pengaruhan. Nanti sesat. Untuk penggunaan APAR diusahakan cara menjawab itu harus searah angin. Angin ke sana, kita dari sini. Tiba-tiba kan angin mah labilnya kayak mantan sok labil. Angin kayak itu orang ka dieu. Jadi ulah sampai angin ka dieu gede hajarlah da ieu mah hadeg ieu. Kalau angin apinya sedang lah gitunya, mungkin bisa kesemprotkeun. Tapi kan nanti juga debunya ke kita karena mata. Dan usahakan biasanya kalau saya di SPBU pelatihan gitu kan suka ada banyak perempuan banyak berkieu nih kan. Sion Pak dapat takut panas. Usahakan teh ya di sini pegangnya dina huluna. Nah, pegang huluna. Ya ini kan aya nama kan aya HP. Jadi diusahakan di ujung selang pegangnya itu. Mau tangan kiri, mau tangan kanan bebas. Ujung sepak, kenapa mun dia bahaya Pak neng bubal gabe ya. Mana-mana. Ya, mau fokus kan titik api tadi. Harus di ujung selang. Semprot ke titik api kiri kanan. Ini misalkan Pak ngegejosnya ke kumaha sekaligus aja. Tekan aja semprot kiri kanan. Diusahakan nanti api segitu 3 detik harus mati. Nanti APAR satu ini bisa misalkan udah pakai nanti nyala lagi bergilir, bisa pakai ini dulu terus sampai habis, sampai nggak keluar lagi, ngambil apa nanti misalkan kalau pas pakai api belum mati Pak ini udah habis, langsung aja ganti ngambil. Nah kalau misalkan ada karung, seandainya kejadian di rumah nih biasa ya, kadang-kadang kita asumsinya ya kalau di perusahaan enak Pak ada APAR, kalau di rumah kumaha.
Nah itu kita harus jeli juga. Misalkan di kompor ada katel, lupa kurungkeun heula we, manaskeun heula, ngagoreng kerupuk nganaskeun minyakna. Nonton sinetron, tiba-tiba terus mulek. Wah kan kadang-kadang panik banyak. Usahakan matiin dulu ke kompor. Biasanya masih menyala itu karena minyak sudah panas. Regulator cabut. Kalau regulator sudah cabut, kalau yang regulator benernya bangun udah cabut, pisahkan. Jangan panik, langsung pedak kita pasin kena plafon gitu terus ageng. Ngambil minyak, Pak. Bahaya, ngambil air. Bahaya. Kenapa bahayanya? Begitu seblokeun, si katel tamplok, minyaknya kemana tetap kurung, Mbak. Bakal tambah panik. Jadi harus gimana, Pak? Wayahna neng hanu kesayangan, tilas seserahan, canak bebaskeun kana cai sampai lembab, tutupkeun. Gitu. Jadi kalau kita mencoba misalkan saya pernah pengalaman masalahnya. Tahu-tahu begitu keluar kamar mandi lupa istri. Si seuneu tuh udah na kantel teh, Pak. Pula tukang apar, gaduh apar, semprotkeun we. Parem di dapur teh. Da muleknya bukakeun pantau teh. Angin masuk. Da si katel udah membara teh nyala lagi, Pak. Panik semprotkeun deui. Begitu nyadar, oh aya angin tutupan angin semprotkeun deui. Parem. Ya, wayahna jadi bule. Mulek ku ieu. Nah, apabila nanti Bapak, Pak, ieu kesedot ka isep kumahanya. Moal mabok, Pak, ngan seueur ceherang we. Da sanes opium, sanes narkoba. Pak, kena mata ya cuci we, basuh. Pakai air herang ya. Ada yang tanyain nggak? Yang baru lah, yang baru. Ngikuti ya. Kalau untuk yang senior, mengulang lagi lah. Oh ya, seperti itu gitu. Intinya yang tadi saya katakan, pertama nanti begitu bergilir, misalkan udah cabut pin, tes dulu ke atas, nyala, semprot, udah mati, apinya masukin lagi, simpan gilir yang lain. Baik, yang lain cabut. Misalkan nanti kalau di pop udah dicabut ini, Pak iya pinak kumaha ke mana ke tong bingung kupin, balangkeunnya ke mana. Dan Ukim bisa bikin gitu. Iya. Terus kalau ada kejadian, misalkan dia pemain anyar ya yang baru, begitu kejadian entong bingung masalah ada kejadian pakai mau disemprotkan ku apar aya kawan nih nyemprotkeun ku apar sintitan gantian moal. Karena dari pihak SPBU pasti ini kan untuk digunakan apabila ada kejadian terjadi kebakaran. Nah segitu ada yang tanya nggak? Ngikutin aja dulu ya karena belum pengalaman. Usahakan nanti begitu sudah dinyalakan dari jarak 2 meter lah segini ya. Kalau misalkan udah 2 meter tidak mati, maju Pak, maju semprot kiri kanan. Tetap usahakan arah angin, perhatikan Pak, nentukan arah angin kumaha, lihat aja apinya, api ngedorong ke sana, kita dari sini gitu. Kalau api lurus ke atas berarti kan bebas di mana wae gitu. Oke, siap? Oke, kalau gitu kita praktek. Iya lah. Bisa gantian dah. Sok, siapa dulu? Oh, Pak Sebelah sok. Nah, ini kan ke atas, bebas ngambil air dari mana aja. Harus bari diputar tak gitu, Pak. Tas dulu, Pak. Tak. Sip. Sapu kiri kanan, Pak. Sip. Tinggal di arah angin. Yang aduh yang tinggal nangkepnya kadinya yang. Saya mau teuing, Pak. Ini ya Bang, tangkep. Ini mana? Nih, ayo. 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 Lah. Nah, Renai. Senena di mana, Nah? Kemarin. Anak, boy. Sip. Tah, 2 detik dah. Sok yang pemula dulu tuh. Yang baru.
Ngomong aing deui atuh diajar. Batu kalian. Ganti tri anya. Tok, sebab kiri kanan. Sip. Nah, gitu. Sok. Yo, pokoknya lihat senior. Sip tuh. Adalah 2-3 detik. Ya, ya. Nanti kalau misalkan habis, itu api belum mati, ngambil aja. Ganti gitu ya. So. Kanan dong. Ini. Ah, gitu. Ini. Nah, gitu. Kepalanya apa kepala? Sip. Dah. Bawa sini. Jangan taruh di sana. Rencana ya, bisa. Cuma cuma bisa. Ya nanti di rumah praktekin. Bakar rumah. Bakar rumah di rumah. Salah dulu. Ah, habis ganti A, ganti A. Ganti. Ganti. Tah. Ya udah. Nah, ini. Ya, tah. Ini ya, pegang. Oh. Kasih dulu ke atas. Ke atas. So. Sip. Ya, kaki nyepang naik kan? Kayak pencet. So. Sip. Ya. Tong ditekan lur ntar. Bukalah terus. Sama leuwih nang ka itu mah. Hiji deh ambil, mau kecil di mobil. Udah senior. Nanti ya, takutnya apinya nyembur ke atas. Atas yang lain nanti. Kita menghendap tuh. Ya. Jangan keluar mesti. Kian aja dah datar gini. Rata-rata air. Udah ngomong, oh, dua terbiasa tuh pelanggarannya. Jadi ya. Arah angin, arah angin. Putar pak. Iya iya, nyepengna iya anak. Iya iya.
Iya. Tuh. Ah, sip. Yang kapain nggak? Udah cukup gitu. Tuh sekali deui. Padian atuh. Padian. Dia foto tuh padian naik mah. Ah. Set sekali deui. Foto video. Foto tuh. Dia padian mah. Ya. Sedikit deui teganya. Tengah mah. Ayoan, bro. Macam mana wae? Ya. Sip. Wah. Dah cukup ya. Tuh, ya. Bisa kahanap itu. Enteng aja. Neng. Setelah tadi mencoba praktek menggunakan apar, ada yang ditanyakan nggak? Jadi di saat mempunyai pribadi atau di perusahaan mempunyai alat pemadam api seperti apar ini, biasanya punya prinsip membeli mahal tapi jangan sampai digunakan. Ya. Tapi kan perusahaan berpikir kalau disimpan kan lebar ya, aset disimpan nggak dipakai kan gitu. Seperti Pak Asep misalkan punya yang muda nggak dipakai kan percuma banyak. Sayang itu. Misalkan seperti itu, jadi kenapa dari perusahaan seperti di sini SPBU ini mau direfill ya baru digunakan untuk melatih kita. Kalau misalkan alhamdulillah di sini belum pernah kejadian, minimal kita paham di saat kita bekerja di tempat orang, oh saya tahu pernah melakukan apar gitu, minimal kita tahu. Jadi ada edukasinya seperti itu, menggunakan apar itu pertama hanya untuk mencegah terjadinya api besar. Itu aja. Ada yang tanyakan lagi? Ayo pernah kejadian Pak, si motor Hermek timbul api di tank. Timbul api. Berarti kan mungkin itu ada konslet atau apa? Saya injak-injak. Gitu. Oh. Yang itu kan istilah tanggina. Berarti kan itu istilahnya kalau memang kejadiannya begitu api besar, angin hilir Pak, tarik, kemungkinan rada lompat karena api pasti besar gitu kan. Itu salah satunya. Begitu api muncul, kalau misalkan ada tutupin aja pakai lap gitu ya. Bisa mati itu Pak, karena udara sudah nggak ada. Boleh saya nambah? Boleh. Kepada rekan-rekan, intinya kita harus tenang, gitu kan. Pertama harus tenang, keduanya bila mana ada satu insiden, misalkan di dekat rumah pompa, kalau bisa kita dorong dulu ke area yang aman. Ya? Agak jauh, dorong ke area yang aman, gitu kan. Yang satu ngedorong, yang lain ambil apar, gitu kan. Jadi jangan istilahnya kejadian di situ kita langsung eksekusi gitu. Kalau bisa gitu kan, ya kita makanya posisi kita harus fokus, harus tenang menghadapinya. Dorong dulu ke bagian yang tepat aman, titik aman, gitu kan. Baru kita eksekusi di situ. Ya pasti, yang minimal kan ada yang mengingatkan lah. Matak tadi kata Pak Asep kan minimal kita entong gempur. Nah itu Dan jangan lupa misalkan gini Pak, biasanya ada ngisi bensin mobil nih. Begitu tiba-tiba muncul api, yang lain kan pasti otomatis panik, ngebantu dorong dulu mobil. Harus ada standby Pak, satu orang di tempat kas. Karena sekarang masih ada ya yang dinyimpan di laci. Ada pernah kejadian di daerah Wates di Lampung, dorong pada sibuk. Begitu ini orang kan panik. Orang mungkin disangkanya pengawas atau apa ya, ngamanin. Ini taunya di kamera Pak. Oh ada yang ngambil. Makanya ada bagusnya juga pakai sabel tas pinggang itu. Gitu. Dulu video pernah di sini Pak, kebakaran. Berita ditaringalkeun. Mobil tinggalkeun ka uruana. Yang duit ditaringalkeun lalu lupa. Jadi kayaknya dia. Oh gitu. Ya.
Lompat ke lapor. Jakarta jauh. Nah. Lain jauh deui kita ke si ibu. Giliran si Ing. Tarik nol. Bening-bening. Jadinya itu tenang jadi kata. Tenang harapnya jadi satu orang tenang. Mungkin kan ada tadi itu tadi itu pasti kan intinya gini, kalau misalkan ada aksiden kayak gitu diusahakan kita teriak yang keras kan, teriak yang keras maling atau di aruda maling gimana konsentrasi orang itu melihat semua gitu kan, lihat semua gitu. Gitu. Ya mungkin itu Pak. Iya ya. Segitu ada yang tanya lagi nggak? Cukup ya. Nah, untuk bapak-bapak dan Neng, nanti ini tadi hasil latihan tadi, sekalian izin, tahu udah ngobrol sama Pak Asep dia. Saya upload nanti di YouTube, nanti bapak ada yang pelatihan tadi, apa namanya, istilahnya. Pelatihan ini bukan hanya untuk keuntungan pribadi saya, satu edukasi cara pelatihan yang nonton, oh seperti ini harus seperti ini edukasinya. Yang satu ya tadi seperti kata Pak Asep katakan, jangan panik. Orang ya pan lamun jeung bojo nuju panik mah boro-boro hoyong pan gitu ya. Jadi kita jangan panik ke situ gitu. Ada kejadian gimana caranya untuk jangan sampai api kecil jangan sampai besar. Seperti tadi kejadian mobil kebakaran, dorong dulu. Yang satu kalau misalkan jangan gini Pak, pernah kejadian yang di Lampung itu didorong, cuma maju, dorong, padahal mobil carry kecil, yang memang di dalamnya baru ngisi satu jerigen untuk pom ini kayaknya, didorong, sidik mobil lagi direm tangan Pak, jadi kita didorong harus ada yang, ya istilahnya bukan positif ya, yang, ya itu tadi kalau semuanya tegang ya bingung, mobil direm tangan didorong, maju gitu. Ya paling cukup sekian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dari hasil tadi kita praktek cara menggunakan APAR, sekalian tadi perawatan, setiap waktu mungkin nanti Pak Dian Pak Asep mungkin, iyalah ayeuna mah urang bolak-balik we, misalkan dalam kopa ayo kan karunya atau sepuh minimal bagian tugas hari ini jumsi tiap Jumat saha bagian pagi ya wayahna bolak-balik olahraga Pak. Gitu ulah nak kasuraha gitu bolak-balik simpen gitu. Ya paling gitu, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama Tinu Caang Tinu Oke Sobat Baraya, tadi setelah pelatihan APAR di SPBU ini Jalan Pramuka, kita juga tidak lupa karena ini lokasinya di lokasi rumah makan Kampung Empang, rumah makan Kampung Empang. Sobat Baraya juga kalau nanti misalkan mau acara keluarga, booking di sini bisa, acara apa namanya, perkantoran, juga acara, nah ini kantornya, acara misalnya ulang tahun, reunian, bisa itu. Ini bisa mungkin dilihat ke lokasi-lokasinya. View-nya enak, tempatnya rindang, ada kolam-kolamnya ini karena empang-empangnya. Nah di sini nanti bila mau ngebooking, untuk parkiran juga luas, bisa mungkin berapa mobil, 50 mobil juga masuk ini. Dan masakannya wow, mantap sekali. Ada sambalnya. Masih tutup ya sayangnya. Nah ini karena masih pagi, jadi aktivitas ini apa baru mau buka ini. Lokasinya ada di
Jalan Pramuka di belakang SPBU Purwakarta. Oke Sobat Baraya, mungkin Sobat Baraya juga nanti mau cek di Google Map juga ada. Nah ini Sobat Baraya, ini ada namanya buah matwa. Ini buah dari Indonesia Timur. Kebetulan ini masih kecil. Kalau memang sudah matang itu rasanya manis. Mungkin seperti apa, lengkeng. Seperti lengkeng katanya, karena saya belum pernah coba makan buah matwa ini. Nah ini juga nih ada SPBU-nya. Ini ada gerbang nih, pelang di shoot. Oke Sobat Baraya, cukup sekian ya. Saya mau gawe heula.